Silahkan, Bro Dani. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan, teman-teman? Slide-nya udah kelihatan? Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngemil ya, di Milo. Kali ini saya akan berbagi bagaimana sih cara membuat sebuah website secara instan tanpa perlu ngoding dan langsung bisa tampil dan bisa diakses secara publik. Materi-materi yang akan kita bahas pada sore hari ini mulai dari scratch, yaitu cara kita menginstal WordPress, kemudian kita mengelola dashboard WordPress, kemudian menginstal tema WordPress, kemudian kita menginstal plugin untuk membantu kinerja website WordPress, kemudian kita akan membuat sebuah halaman WordPress. Nah, bagi teman-teman yang baru belajar tentang web, apa sih itu sebenarnya web? Sebuah website berfungsi untuk kita sebagai sarana untuk menampilkan informasi atau sebagai sarana publikasi kita pada khalayak publik. Seperti hanya sebuah perusahaan punya profil agar bisa diketahui oleh khalayak ramai, ya tentunya dengan media website, media aplikasi, agar masyarakat bisa menjangkau informasi tersebut. Kemudian sebagai sarana tempat menjual produk, ya tidak menutup kemungkinan karena ini adalah era e-commerce di mana jual beli yang paling tinggi ada di salah satu situs e-commerce di Indonesia, terus ada mulai dari e-commerce yang berlogo hijau, merah, orange, semua pada bersaing untuk membuat user itu bisa bertahan di sebuah website dengan tampilan-tampilan yang menarik. Kemudian untuk kita mempermudah komunikasi, contohnya kalau kalian pengen menampilkan sebuah CV kalian ke publik, kalian bisa membuat website sendiri. Kemudian kalau kalian ingin membuat sebuah undangan, kalian bisa membuat website, contohnya undangan nikah, kalian bisa hemat tanpa perlu cetak-cetak undangan, kalian bisa membuat website sendiri dengan mudah melalui WordPress. Nah, mengapa sih kita harus belajar WordPress? Nah, WordPress ini di Indonesia sendiri banyak banget dipakai di semua platform. Di universitas-universitas sendiri banyak banget yang memanfaatkan fitur-fitur dari content management WordPress ini. Karena apa? WordPress ini cukup mudah cara pengoperasiannya. Tinggal kita drag and drop, terus kita manage kontennya, upload gambar, kita isi konten tersebut sesuai dengan keinginan kita, itu sangat mudah tanpa perlu sebuah code atau programming. Nah, seperti website di UI, dia memanfaatkan sebuah CMS WordPress, di ITS sendiri pakai WordPress, di UM juga pakai. Hampir semua kampus-kampus di Indonesia memanfaatkan CMS WordPress ini untuk profiling universitasnya masing-masing, karena itu tadi tampilannya kekinian, ya UI-nya kekinian dan bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita. Itu sih WordPress. Nah, untuk kita membuat website, tentunya kita harus mempunyai sebuah wadah ya teman-teman. Wadah itu namanya adalah sebuah hosting atau layanan cloud, di mana kita akan menyimpan seluruh file-file isi website tersebut. Contohnya penyedia layanan hosting di Indonesia yang cukup terkenal adalah Niaga Hostinger, Keywords, ID Call Host, kemudian penyedia layanan cloud. Kalian bisa mendeploy software as service di Google Cloud atau di Microsoft Azure atau di AWS. Nah, tentunya setelah kita mempunyai sebuah wadah, kita harus mempunyai sebuah alamat atau domain. Ya, domain tersebut sesuai dengan lingkup dari apa yang kita mau buat. Kalau kita mau buat sebuah website sekolah, berarti domainnya .sch.id. Kalau kita mau membuat sebuah website untuk government, berarti .gov.id kalau di Indonesia. Kalau kita mau bikin sebuah perusahaan umum berarti .com, atau kita mau membuat sebuah profile kita sendiri .me, seperti itu sih teman-teman. Disesuaikan dengan apa yang kita mau buat. Nah, untuk
melakukan penginstalan WordPress, saya akan mencoba mendemokan dengan membuat sebuah WordPress di salah satu layanan hosting ini. Kali ini saya akan mencoba untuk di Niaga Hostinger ya teman-teman. Kita akan coba demo di Niaga Hostinger. Oke teman. Di WordPress sendiri ini layanannya di Niaga Hostinger ini sendiri paket hostingnya itu cukup murah teman-teman untuk kita belajar membuat sebuah WordPress. Mulai dari 10.000 per bulan kita bisa memanfaatkannya untuk buat sebuah produk atau mempromosikan sebuah produk, kita mempromosikan toko kita juga bisa. Kali ini saya akan membuat dengan paket termurah yaitu 10.000 per bulan. Kenapa hosting ini berbayar? Karena hosting kita menyewa sebuah tempat atau wadah di server milik Niaga Hostinger. Jadi kita harus bayar 10.000 per bulan. Ya, teman-teman tinggal pilih sekarang, kemudian kalian pilih misalnya tanpa domain gratis domain, nanti harganya akan keluar sendiri, terus domain kalian ketikin nama kalian misalnya mau domain apa, xyz misalnya, atau .id misalnya, Dani atau Milo. Ini diisi sesuai dengan keinginan kalian, kemudian kalian bisa cek domain sendiri. Di sini saya sudah memesan sebuah hosting di Niaga Hostinger. Saya sudah login di sini. Untuk pertama-tama yang harus kita setting ketika kita sudah mempunyai layanan hosting adalah bagaimana cara web kita itu diakses dari publik. Tentunya kita membutuhkan sebuah domain. Domain adalah sebuah alamat yang nantinya seseorang atau user yang akan mengunjungi website tersebut menggunakan kalimat atau kata yang mudah diingat. Contohnya apa? Tokopedia.com, berarti mudah diingat kan? Tokopedia.com, bukalapak.com, itu adalah nama-nama domain. Secara teknis, domain bisa kita create melalui menu subdomain atau add domain juga bisa kalau mau domain. Di sini saya akan melakukan subdomain. Contohnya kalau kalian membuka sebuah layanan sub dari sebuah website, tentunya kalian bisa membuka misalnya domain utamanya adalah telkomuniversity.ac.id. Ini adalah domain utama. Kalau subdomain itu sub dari directory Telkom University, contohnya Gracias Telkom University. Ini adalah subdomainnya. Nah, kita akan membuat subdomain dari website kita. Contohnya kita akan membuat sebuah belajar.mikta.id ya, teman-teman. Domain utamanya adalah mikta.id. Saya akan membuat sebuah domain yang bisa diakses bernama belajar.mikta.id. Kita create terlebih dahulu, teman-teman. Oke, berhasil. Kemudian setelah kita berhasil, tentunya kita akan masuk ke layanan WordPress. Kita coba install, tinggal sekali klik tanpa perlu code, tanpa perlu setting yang terlalu sulit, tinggal kita install WordPress-nya, kita pilih domain kita yang sudah kita create, yaitu belajar.mikta.id. Kemudian sudah selesai, kita isi, misalnya judul websitenya adalah belajar membuat website, terus deskripsi websitenya ini, terus kita isi username yang kita mau untuk login, password kita isikan. Oke, sudah, tinggal kita klik install. Oke, teman, kita tinggal nunggu aja hasilnya seperti apa. Oke. Membutuhkan beberapa waktu. Nah, ini adalah kalau di hosting. Bagaimana kalau misalnya kita host sebuah WordPress di cloud? Kalau di cloud, kita tinggal klik satu klik aja, udah selesai dan jadi. Ini kita udah jadi website kita, bisa kita akses di belajar.mikta.com. Oke. Saya tulis sini. Oke. Untuk memulai pertama-tama,
kita akan login melalui menu adminnya untuk mengelola seluruh dashboard dari website ini. Oke, ini adalah tampilan dashboard WordPress. Kita akan mengenal dahulu fungsi-fungsi dari fitur-fitur WordPress ini. Yang pertama adalah menu post. Menu post ini berfungsi untuk kita memposting sebuah artikel, memposting sebuah informasi, atau isi dari konten web tersebut. Misalnya ini adalah judul dari ini, judul website. Ini adalah, terus di sini adalah masuk konten dari isinya. Kemudian bisa kita inputkan gambar atau apa. Tinggal kita publish. Ini adalah menu dari post new. Sebenarnya ini adalah website yang udah diinstal dan udah bisa dan jadi dan bisa diakses secara publik. Dan bagaimana sih cara mendesain sebuah website agar bagus? Nah, tentunya kita nanti akan belajar bagaimana cara menginstal tema dari WordPress ini dan akan memanage dari tema tersebut agar tampilannya sesuai dengan keinginan kita. Oke, menu post ini buat ngepost artikel, kemudian menu add new berarti melakukan post baru, kemudian kategori untuk mengkategorisasi menu artikel kita, misalnya kategorinya adalah berita atau kategorinya adalah media, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini adalah teks untuk memudahkan kita mengingat seluk dari post ini. Kemudian ada media. Menu media ini adalah menu di mana kita memasukkan sebuah gambar, video, maupun file-file seperti PDF dan Excel, Word bisa kita masukkan ke sini. Nah, menu page ini sendiri, kemudian menu page ini adalah menu di mana ini kalau kita melihat sebuah tampilan di website, contohnya kita buka ini. Nah, di page ini sebenarnya adalah menu-menu yang ada di atas ini. Nah, kita klik akademi gitu, maka dia akan ke page akademik ini. Ini adalah menu untuk membuat page. Nanti kita akan belajar di menu page ini dan kita akan membuat sebuah menu di atasnya. Kemudian ini adalah komen untuk memanage komen dari user-user yang mengunjungi sebuah website kita. Contohnya kita komen di sebuah berita, kita komen di sebuah postingan, kayak sebuah postingan kita komen di kita ini, pokoknya untuk memanage semua komen-komen yang masuk ke website kita. Kemudian menu tampilan, trends, ini adalah ada tema. Nah, di tema ini sebenarnya WordPress sudah menyediakan tema-tema yang bisa kita pakai, tinggal kita klik tombol aktif. Tapi sebenarnya tema-tema ini menurut user kurang user friendly dan cukup banyak waktu untuk mengeditnya, sehingga rata-rata orang-orang download tema-tema di luar dari tema WordPress ini sendiri. Contohnya situs-situs download tema itu banyak, teman-teman. Ada ditampilkan, bentar. Ini adalah situs-situs free templates untuk membuat mendownload sebuah tema. Ada di atmatch.com, kemudian ada di accesspressthemes.com. Ini tema-temanya cukup bagus untuk membuat sebuah blog pribadi, membuat e-commerce, atau membuat sebuah landing page untuk tampilan profil sebuah produk yang kita buat. Kemudian ada premium themes. Ini adalah tema-tema yang dibuat oleh developer dan kita tinggal pakai aja tanpa perlu ngoding. Kita hanya drag and drop saja. Di tema-tema ini cukup lumayan bagus ya, teman-teman. Contohnya di Theme Forest, tapi ya harganya lumayan. Jadi pakai themes aja kalau mau untuk hanya belajar membuat, contohnya untuk profil kita sendiri, membuat CV online gitu.
atau membuat sebuah blog pribadi bisa pakai free themes. Kalau untuk di level enterprise atau perusahaan biasanya memakai premium themes, ya teman-teman. Ada menu custom, kemudian ini adalah menu plugin. Plugin ini apa? Plugin ini adalah sebuah add-on atau bantuan untuk mengelola agar website kita beroperasi secara maksimal gitu. Contohnya apa? Kalau di WordPress seperti biasa ini tidak ada input form, jadi kita memerlukan plugin seperti contact form untuk membuat sebuah form. Kita tinggal add new. Nah, di sini WordPress sudah menyediakan seluruh dari plugin-plugin yang kita butuhkan. Kalau kita mau membuat sebuah forum, ada di sini. Kita pakai BuddyPress, kalau kita atau BBPress, atau ini anti spam buat keamanan security. Kemudian ada Jetpack untuk SEO atau engine optimization. Dan masih banyak lagi, biasanya populer ini ada teksnya, tinggal kita browsing sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada user. Di menu user ini kita bisa membuat user baru untuk login ya teman-teman. Contohnya kalian ingin mengelola website ini tidak hanya sendiri, tapi dengan teman-teman kalian bisa membuat sebuah user baru di add new, terus dia role-nya sebagai apa, misalnya dia hanya bisa ngedit, tidak bisa memposting post aja, tidak bisa ngedit halaman website, kalian tinggal tambahin aja di sini role-role-nya masing-masing ini, role author, kontributor, editor, administrator, ini adalah yang bisa mempunyai full access di WordPress. Ada tools, ini adalah buat melakukan import export dari tampilan website kita bisa melakukan backup. Kemudian ada setting, ini ada general, ada writing, bagaimana format penulisan, kemudian reading, format pembacaan di WordPress kita, kemudian format link, setting privacy, kemudian ada let's speed chat, ini sebenarnya ini add-on, bukan menu default. Oke teman-teman, sampai sini kita pertama-tama tampilan website kita sebenarnya seperti ini. Ini dulu. Oh, ini terlalu bagus nih, bukan ini website kita. Oke, kita akan melakukan instalasi sebuah tema di WordPress kita. Di sini saya sudah menyediakan template tema, bisa kalian download di sini. Kalau teman-teman mau menggunakannya, ini adalah template-nya, bisa kalian download di sini. bit.ly/template.milo. Nanti kalian akan dapat tampilan website seperti ini. Oke. Pertama-tama kita mulai dulu tema kita. Upload theme. Nah, di file ini kita pilih tema yang udah kita download. Tinggal di proses uploadnya. Kalau proses upload tergantung koneksi internet. Sambil menunggu, sebenarnya tema yang kita install itu tergantung dengan kebutuhan. Kalau kita mau menginstal tema e-commerce, berarti kita harus nyari tema yang desainnya seperti e-commerce. Kemudian kalau kita ingin membuat tampilan website untuk landing page, misalnya profil sekolah atau universitas, kita tinggal download tampilan yang menyerupai, yang biasa standar, yang bisa dipakai orang landing page. Ini install temanya udah berhasil, tinggal kita aktifkan saja.
temanya. Nah, ini adalah tema kita yang udah kita install. Nah, terus bagaimana sih cara mendapatkan tampilan sebagus tadi? Kita coba refresh ke dashboard dulu. Nah, setelah proses instalasi tema, kalian nanti akan disuruh untuk melakukan install plugin. Plugin ini apa? Yaitu itu tadi sebuah add-on atau bantuan aplikasi yang bisa membantu kinerja sebuah WordPress. Contohnya kinerja untuk membuat agar WordPress itu responsif, kemudian bisa dilakukan drag and drop, dan lain-lain. Kita coba install plugin. Oke. Menunggu ini cukup lama, ada 7 plugins yang harus kita install. Sebenarnya kalau kalian ingin belajar website, bisa kalian mulai dari localhost ya teman-teman. Saya tidak menerangkan bagaimana cara membuat web di localhost ya. Kalian cukup tahu saja, kalian nanti bisa browsing membuat website di localhost. Kalian bisa pakai ini, ada SMPP. Ini adalah sebuah web server yang ada di Windows. Kemungkinan teman-teman kebanyakan memakai user Windows ya. Bisa kalian download, kemudian kalian nanti bisa install source code WordPress-nya di sini. Source code WordPress. So, kalian download di sini. Nanti kalian tinggal install aja secara manual ya. Banyak tutorialnya di internet. Tapi ini itu secara lokal ya, tidak bisa diakses secara publik. Nah, kalau yang saya demokan ini adalah website yang bisa diakses publik dengan domain belajar.nikta.id. Oke, tinggal satu lagi pluginnya. Setiap tema yang biasanya kita download, itu biasanya berbeda ya pluginnya, teman-teman. Biasanya itu adalah bawaan dari tema yang kita instan tinggal menginstalnya melalui fitur plugin yang ada di WordPress. Oke, ini adalah sudah selesai. Kita return ke dashboard. Oke, dia meload semua. Nah, tadi udah kita install plugin, udah kita install tema. Menunya di WordPress jadi berbeda, jadi banyak kan teman-teman. Kita lihat ada tambahan Elementor, template, kemudian ada apa lagi nih, event, blogspot, learnverse, kemudian. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita coba kunjungin dahulu websitenya, tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman, belum ada apa-apa, masih biasa aja kan, kalau dilihat masih nggak enak kan di mata. Nah, kita bisa memanfaatkan demo yang ada yang biasanya disediakan oleh template WordPress itu sendiri. Kalian biasanya masing-masing tema itu meletakkan demonya itu di menu nih, demo content install. Kita tinggal bisa memilih konten apa yang mau kita install atau mau kita buat di website kita. Saya tadi menginstal sebuah website profiling untuk sebuah sekolah atau sebuah universitas. Kita tinggal pilih sesuai dengan keinginan kita mau tampilan seperti apa. Misalnya saya ingin tampilan university demo. Kita tinggal klik OK. Oke, kita tinggal nunggu saja. Dia lagi mendownload semua konten-konten dari template ini. Sambil menunggu instalasi ini selesai, biasanya WordPress akan melakukan engine-nya sendiri, akan melakukan regenerate atau pembaruan secara otomatis. Kita coba refresh, masih belum. Oke, kita tunggu sampai selesai. Teman-teman tadi yang belum mencatat linknya ada di sini, teman-teman bisa download.
template-nya ada di sini. Bisa kalian buat belajar di localhost kalian kalau kalian tidak ingin kalau kalian tidak menghosting layanan website kalian di cloud ya. Kalian bisa pakai SMPP di localhost. Jadi kalian bisa belajar di komputer kalian masing-masing. Oke teman-teman, kayaknya ini udah selesai. Kita coba refresh. Masih belum ganti ya. Nampaknya ke close. Ada kendala teman-teman. Bentar. Tadi udah diinstal sebenarnya, tapi tidak mau ganti. Kita coba lihat lagi di demo. Terus udah mana mendownload sebenarnya. Nggak tahu, tidak mau mengganti. Kita coba lagi. Kita berdoa semoga berhasil nih. Kayak ada masalah di servernya. Tema. Terus reading. Oke, kita cobain aja dulu. Sambil menunggu ini selesai. Oke, readingnya udah home, ini blog. Kita coba save change. Sip. Ya, kenapa nggak mau nanti ini teman-teman? Kayak ada kendala ya. Ya, nampaknya ada kendala teman-teman. Bentar, saya lagi mencoba solve. Templating system. Kita coba install yang lain. Nah, ini ada teman-teman. Tampilannya seperti ini. Tampilan web kita sebenarnya. Jadi kenapa nggak mau nge-refresh? Nah, ini adalah tampilan website yang udah kita buat tadi. Tinggal kita melakukan customization atau membuat tampilan sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, kalau tampilan sesuai dengan keinginan kita tinggal memakai sebuah plugin atau elemen yang udah bawaan dari sebuah template tersebut. Biasanya pasti ada. Oke.
Tampilannya kembali seperti ini. Ini ada masalah. Tampaknya ada kendala, teman. Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Kita coba cek. Site. Nah, tampilan nanti akan kayak gini, teman-teman. Kita tinggal bisa melakukan customization. Ini tidak mau. Kita coba lagi di demo konten ya. Stop. Oke. Mohon maaf, teman-teman, kayaknya ada kendala ini. Bentar ya. Harusnya tampilan websitenya nanti seperti ini. Tapi ini ada kendala kayaknya dari servernya. Dan waktu kita terbatas. Tampilan ini seperti ini, bisa kita ubah-ubah mulai dari background-nya, terus logonya, menunya kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian ini bisa kita post sendiri sebenarnya, terus ini bisa kita ganti gambar-gambarnya sesuai dengan keinginan kita. Ini bisa kita posting event, misalnya kalian ingin membuat sebuah website sekolah, terus masukin sebuah event-event. Coba masuk menu reading ya. Oke, ini harusnya berhasil. Nampaknya ada kendala. Bentar. Halo Bro Naufal, ini kita sampai jam berapa? Halo, ya. Halo, sampai jam berapa ya? Lanjut aja. Lanjut Jam aja ya, 10. sampai berhasil ya? Ya. Oke, oke. Gimana Udin? Teman-teman gimana? Mau lanjut? Oke, kita lanjut sampai selesai. Hmm. Terus kita coba ubah readingnya pada udah university ya. Harusnya bisa. Tampilannya masih kayak gini. Ini ada. Oke, nampaknya ada kendala ini. Koneksi atau apa, teman-teman.
Tampilannya belum berubah. Tuh, kita coba mainkan di page. Apa udah terbuat? Sebenarnya udah ada about us, contact us. Oke, kita coba teman-teman. Jadi tadi udah kita berhasil, kemudian sebenarnya ada di page ini, tapi nggak mau nampil di depan, kayak ada sayang setting. Nah, ini sebenarnya udah ada di sini. Teksnya udah berhasil kebuat semuanya. Nah, ini. Nah, ini adalah websitenya teman-teman. Ini tampilan website atau menu page tadi. Kita bisa membuat di sini, atau kita bisa membuat baru di add new ini. Kemudian kita edit-edit menggunakan plugin elemen. Misalnya kita mau mengganti ini ya teman-teman, tampilan ini, tampilan gambarnya kita mau ubah, tinggal kita klik ini. Jadi tanpa perlu ngoding biasanya teman-teman. Kita tinggal misalnya kita ganti belajar, terus misalnya ini kita ubah. Jadi real time tanpa perlu kita melakukan sisi code di CSS atau sisi HTML kalau kita bisa ngoding. Kemudian kita bisa masukkan gambar sesuai keinginan kita, mau di gambar apa, saya udah menyebutkan. Oke. Media. Yes. Ini berhasil kita ubah, tinggal kita ubah, drag and drop, atau kita mau membuat sebuah halaman baru, kita bisa klik ini strukturnya seperti apa. Kita mau bikin dua elemen, dua ini tinggal kita bikin ini, terus kita mau kasih apa di sini, misalnya gambar, terus sebuah gambar di sini, tinggal drag and drop aja teman-teman. Saya tinggal kita masukin mau gambar apa di sini, atau gambar yang udah ada. Bawaan dari template biasanya banyak. Nah, di sini kita mau masukin ini, terus kita kasih kata-kata di sini apa gitu. Ini adalah sebuah landing page, tinggal kita masukin aja. Ini nama pluginnya Elementor. Misalnya di sini kita ngasih apa ini? Banyak banget jenis-jenisnya. Kita taruh heading dulu. Misalnya sesuai dengan kata-kata kalian aja. Saya juga biasanya kalau untuk membuat sebuah konten di atas bekerja sama dengan content writer biasanya. Nah, belajar apa, terus di sini bawa-bawanya gitu. Kayak gini-gini. Ini postingan seperti itu sih. Oke, ini 4.15. Bentar. Ini belum mau ngelink ke sini ya. Aneh. Nah, ini udah ini. Kayak butuh proses nih servernya ini. Nah, ini bisa. Halamannya bisa diakses belajar.mikta.id, kalian bisa mengaksesnya di sini. Ini tadi kita update dulu biar berubah tampilannya. Oke. Nah, gini lagi nih. Ini masalah catch kalau nggak salah ini. Tadi tampilannya seperti itu, terus berubah lagi.
Kita coba ganti browser. Nah, sama aja ya. Nah, ini salah konfigurasi, teman-teman. Ada yang konfigurasi. Terus di tapi tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa mengedit di ini. Kemudian kalau kalian ingin halaman ini mau dijadikan halaman utama yang mana, kalian tinggal pilih di sini, di setting, kemudian di reading, mana yang mau dibaca di halaman utama. Misalnya homepage-nya kalian pilih yang mana, bisa course, university life misalnya. Post. Nanti akan ganti sendiri ini. Tahu ini kayaknya servernya atau engine-nya. Dia mau berubah, tapi nggak mau berubah lagi. Terus kalian kamu posting di sini biasanya nampil. Adalah tampilan web kita. Misalnya kalian ingin ganti ini sebagai guru kalian, misalnya guru profiling website gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan, teman-teman. Bro Jaki, bisa dibuka pertanyaan mungkin ya dari sini. Oke. Oh, udah selesai nih, Bro. Kita buka sesi pertanyaan dulu, 10 menit atau berapa. Oke. Ini Oke. sambil saya ada kendala itu websitenya nggak mau nampil halaman depan, kadang nampil, kadang enggak ini. Oke. Masalah catch browsernya ini kalau nggak salah. Oke, pertanyaan. Ada yang masuk? Pertanyaan, udah ada yang masuk. Pertanyaan Ya. Dari Rino. Untuk membuat WordPress yang aman, jika dilakukan pentest, dan bagaimana cara membuat website yang aman? Bagaimana cara membuat website yang aman? Oke, di ini masuk pelajaran security, Bang. Jadi cara membuat website yang aman itu standar sudah ada. Kita bisa mengacu beberapa standar untuk membuat sebuah website yang aman. Kita bisa memakai standarnya WASP top 10 ada di websitenya ini. Di sini adalah sebuah kerentanan-kerentanan yang biasanya terjadi di website dan bagaimana sih cara kita menutupnya, itu ada di sini. Misalnya injection, terus solusinya bagaimana sih cara menutupnya, nah, ada di sini. Ini mungkin cukup tahu aja ya untuk teman-teman. Jadi di security sendiri ada standarnya untuk cara mengamankan website. Ini ada namanya Project OWASP Top 10, atau biasanya sebelum website itu dipublish, biasanya kita lakukan sebuah penetration testing atau menguji sebuah keamanan website tersebut. Kalau umumnya biasanya sebuah website itu aman, tentunya yang pertama yang harus kita pakai adalah teknologi stack-nya itu aman gitu, teman-teman. Biasanya orang-orang pada pakai, terus disupport sama komunitas gitu biasanya. Kalau misalnya ada sebuah temuan baru, exploit baru, itu teman-teman komunitas langsung bisa memperbaiki bug tersebut gitu. Contohnya WordPress ini. Nah, untuk mengamankan WordPress sebenarnya banyak sekali plugin-plugin kayak plugin security. Di sini kita bisa install kalau misalnya membatasi login, terus bisa security kita bisa memantau log siapa aja yang mengunjungi, terus kita bisa memasang sebuah IDS. Itu terlalu teknikal sih sebenarnya. Kita arahnya ke website aja, itu sih. Kita bisa memasang IDS di website sendiri, ada pluginnya. Oke teman, itu aja sih Kak. Mungkin pertanyaan yang lebih ke WordPress ya. Kalau keamanan nanti beda topik. Oke. Kalau misalkan si WordPress ini aman nggak sih gitu? Oke. WordPress ini sebenarnya menurut saya kalau kita rajin melakukan update dan update plugin, update tema, itu insya Allah aman, dan kita tidak salah konfigurasi, teman-teman. Biasanya rata-rata website itu bisa kebobol, satu, karena kita salah konfigurasi, misalnya password kita setting admin, kemudian usernya admin, passwordnya admin, terus rata-rata itu. Biasanya kalau enggak, itu biasanya orang miskonfigurasi di XML RPC, itu di topik yang lain sebenarnya. Ada cara-cara mengamankan website.
Contoh kalau di WordPress sendiri kita bisa memakai salah satu plugin security, itu banyak sih. Plugin security WordPress. Saya lupa namanya, soalnya saya udah lama tidak ngulik di WordPress. Ada namanya Bro IDS, bukan Bro IDS itu. Apa namanya? Lupa saya, pokoknya plugin itu bisa mengecek setiap log yang masuk itu apakah user itu normal atau user itu sebuah robot, bisa dicek. Saya lupa nama pluginnya. Nah, itu bisa diinstal dan lumayan bisa sih Mas untuk mencegah serangan dari hacker. Pokoknya kalau kalian menggunakan sebuah CMS apapun itu, Drupal, WordPress, Joomla, rajin-rajinnya kalian melakukan update dan jangan sampai kalian salah konfigurasi gitu. Itu aja sih intinya. Kalau misalnya apa ya? Biasanya WordPress tiap bulan itu ngeluarin sebuah CVE, itu nanti bahasan ke security itu. Oke, itu aja sih Kak. Nanti terlalu ada lagi? Oh, ada lagi nih, beberapa pertanyaan lagi nih. Sore Kak, mau tanya Ya. kalau untuk menghubungkan WordPress dengan localhost, apakah ada caranya sendiri? Oke. Ini teman-teman, kalau kalian tadi sudah sempat saya singgung, di WordPress sendiri bisa kita install di localhost ya teman-teman. Kalian bisa memakai ini namanya aplikasi XAMPP. Ini adalah di mana ini udah ada web server, kemudian database, kemudian programming language-nya PHP, udah bisa langsung diinstal. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita tinggal kalian start, nanti kalian localhost. Udah banyak tutorialnya di YouTube kalau kalian mau install WordPress di localhost. Cara menginstal di bagaimana cara kita melakukan public website agar bisa diakses orang banyak sih teman. Jadi kalian bisa mencoba dengan menginstal XAMPP di laptop kalian, kemudian kalian menginstal source code WordPress ini, banyak tutorialnya. Oke sih. Itu sih kalau di localhost. Kalau mau ingin mencoba di localhost dahulu dan kalau udah lancar di localhost baru kita berpindah untuk ke cloud. Biasanya teman-teman kalau kita mengacu standar develop, biasanya kita mendevelop di localhost dulu. Kalau itu udah fix, semua security-nya fix, code fix, udah lolos dari QA engineer, semua baru kita deploy ke cloud ya. Seperti itu ya kalau biasanya rules dari DevOps. Ya. Oke, lanjut. Semoga bisa Lanjut. menjawab ya pertanyaan tadi. Lanjut selanjutnya nih, ada pertanyaan nih. Bro Dan, kalau template Milo yang dikasih tadi itu bisa buat online course juga nggak ya? Oke, itu sebenarnya bisa buat online course. Ini saya tampilin di sini. Ini ada online course. Ini ada course. Bisa kalian di sini, kalian tinggal buka course apa. Kemudian bisa kalian bikin quiz di sini. Tinggal add kalau kalian ingin quiz. Tinggal diulik aja sih teman-teman biasanya. Nama kuisnya apa? Sini question 1 apa pilihannya. Nanti biasanya udah jadi link kalau kita coba. Ada kuis, ada course. Ini biasanya course-nya apa, terus misalnya kita punya video, kita embed ke website ini. Bisa dilihat misalnya dari YouTube, kita embed ke sini biar lebih learning bisa lebih diakses tanpa perlu kita akses ke YouTube gitu. Bisa di-embed di website kita sih. Atau kita coba upload di media, bisa pakai ini. Ini ada namanya plugin LearnPros ini. Udah bisa dipakai untuk LMS ya, Learning Management System. Atau kalian kalau misalnya nggak mau WordPress, Learning Management System bisa pakai Moodle, itu lebih aman, lebih praktis sih. Kalau WordPress sendiri bisa kita manfaatkan untuk sebuah profiling sih Kak. Lebih ke profiling, tapi tidak menutup kemungkinan untuk course juga bagus. Tapi kalau misalnya ingin fitur-fitur yang lebih untuk
learning management system bisa pakai Moodle sih. Itu banyak banget itu fitur-fiturnya. Moodle itu di sini. Kalian teman-teman mau kalau pakai Moodle ini learning management system, ada aplikasinya, ada aplikasi mobilenya juga. Kita bisa bikin kuis, kita bisa manage nilai dari siswa, sih. Biasanya universitas pakai Moodle engine-nya. Oke. Ada lagi ya? Udah ini. Risetnya agak error nih. Oke. Harusnya udah nampil ini. Nah, ini nampil lagi. Tadi error, nggak tahu itu. Catch browser-nya atau apanya. Nah, tadi kita ubah di University Live kan reading-nya. Jadi ini masuk halaman utama. Kalau reading-nya kita coba ganti reading, bisa kita setting di sini, teman-teman. Nah, reading di sini. Jadi kita awalnya kita set page-nya dulu. Kita bikin page dulu. Setelah page, mana yang kita pilih untuk halaman utama. Sini. Nah, dari page ini sebenarnya teman-teman, kita bisa membuat sebuah menu. Menu itu yang ada di atasnya ini, teman-teman. Ini bisa kita buat sendiri setelah kita membuat sebuah page. Itu menunya ada di ini. Nah, ini menunya. Kita tinggal pilih yang primary. Oke, nah ini menu-menunya tinggal kita pilih page yang udah kita buat, misalnya page apa, yang kita masukin di sini. Ini menu, langsung masuk ke sini kan, misalnya menu university, kita ganti nama kita gitu, namanya akan berubah menunya. Nah, ini cara menyeting menu di sini. Jadi pertama-tama kalian harus kalau kalian ingin custom, kalian harus membuat sebuah page dahulu. Habis page, kalian coba root ke menu reading. Kalau itu termasuk halaman utama, terus bisa kalian buat di struktur menunya di atas ini. Terus ya. Oke, tambahan itu tadi. Atau ada lagi? Ini agak error juga servernya. Kita coba lagi. Halo bro, gimana? Ada lagi audiensnya nanya? Atau cukup? Ada. Oke, kita batasin, jangan lari ke security ya teman-teman. Ya. Oke, nanti kita ada topik sendiri nanti ya. Insya Allah lah, Milo akan ngadain. Pasti nanti bakal ya. Topik. Jadi kita tidak akan membahas tentang seputar data science aja ya kita ya. Kita bakalan lari ke teknologi stack lainnya nih. Bidang-bidang lainnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Mas Rino lagi. Bagaimana view web yang responsif di WordPress ya? Gitu. Soalnya kalau diedit di Elementor harus 2 kali dalam mendesain mobile dan bagian website juga. Apa ada pluginnya? Plugin mobile ya? Ya. Biar mungkin maksudnya nggak 2 kali gitu ngedesainnya gitu. Ngedesainnya. Ini sebenarnya udah responsif. Udah responsif ya? Oh, kalau Elementor. Kita coba buka aja. Responsif atau enggak. Apa tadi? Belajar. Error lagi. Tahu ini kenapa ini? Sebenarnya ini udah responsif sih teman-teman. Kalau kalian mau pengen ini ditampilin di mobile itu misalnya pakai ada namanya plugin mobile begitu. Kalau saya develop Android dulu itu udah lupa saya. Udah terlalu lama ini memilih WordPress. Jadi sebagai viewer di namanya di web gitu. Biasanya rata-rata sekarang pakai itu sih. Orang-orang bisa dihubungin direct gitu. Direct ke web.
Oke. Oke, saya ya kurang lupa sih ini nama plugin-pluginnya. Oh, oke. Banyak banget soalnya pluginnya. Iya. Lanjut nih ya. Kalau di kalau untuk tampilan seperti responsif, Bootstrap udah menghandle untuk responsif ya, sesuai dengan ukuran device kita sih. Ini kan temanya udah pakai Bootstrap. So kita lihat teknologi stack-nya pakai apa aja. Ada nih Vue.js, React, dan template-nya. Udah lumayan menghandle sih sebenarnya kalau untuk masalah responsif, apalagi kalau kita pakai stack teknologi stack React ini. Oke. Semoga menjawab ya. Lanjut lagi deh. 2 ya ini. 2 Dua-dua. pertanyaan lagi. Oke. Oke. Em, Sebentar. Cara memprogram web di WordPress dengan menggunakan JavaScript gimana ya? Gitu. Ada yang nanya kayak gitu. Ini masuk ke arah ranah coding ini. Jadi kalau kalian ingin belajar pemrograman web, saran saya mulai dari itu sebelum masuk ke pemrograman template WordPress ya, itu karena sangat ribet. Mulai kalian dari membuat website statik dahulu ya. Kalian bisa membuat sebuah landing page, misalnya kalian ingin belajar membuat website, kalian bisa pertama-tama kalian bisa belajar HTML dahulu. Setelah HTML bisa kalian naik lagi eh, ke pemrograman JavaScript, ke CSS dulu. Kalau CSS udah bisa, baru kalian lari ke JavaScript. Kalau JavaScript bisa, kalian lari ke PHP atau pemrograman lainnya itu biasanya. Tapi kalau sekarang sih rata-rata orang udah pakai React.js ya atau Vue.js untuk tampilan ya, Mas. Karena udah di handle framework-nya udah lumayan bagus, rapi itu. Betul, betul. Tapi basicnya ada di HTML, CSS itu harus dikuasai sama JavaScript. Apalagi JavaScript ini lagi berkembang banget nih. Kalau mau belajar programming JavaScript. Oke. Terakhir nih, Ya, mungkin ya, ya. ini deh yang terakhir, rekomendasi hosting yang gratis dan aman. Oke, saya punya saran sih sebenarnya teman-teman untuk hosting gratis. Kalian bisa mencobanya setahun sih sebenarnya. Jadi kalau kalian mahasiswa atau itu punya email yang @student atau email.edu, kalian bisa daftar di GitHub Education Park. Nih, di sini kalian bisa mencoba seluruh teknologi-teknologi stack di GitHub. Ya, tinggal get back. Nanti kalian di sini ada hosting gratis sama domain gratis sih. Itu disediakan. Kalian tinggal daftar dengan email student kalian atau email sekolah kalian yang misalnya berakhiran dengan domain sekolah kalian, bisa ada JetBrains, ada Microsoft Azure, bisa kita coba. Ini DigitalOcean juga gratis. Cloud, ada DataCamp kalau belajar data science, banyak sih. Yang itu gratis. Nah, kalau di Education Host ini juga, ini penyedia host ini, kita dapat 1 tahun diskon tanpa perlu bayar. Ini gratis nih teman-teman. 1 tahun lumayan buat belajar hardware, banyak sih. Datadog, infrastruktur, banyak. Course gratis juga dari sini. Kalian tinggal perlu email dari sekolah kalian nih. Bisa. Ini tinggal diajuin ke GitHub-nya. Saya itu dulu saya sempat daftar ini kalau mahasiswa. Sekarang kayaknya udah mati. Ini punya akun teman saya ini. Itu sih Kak, teman-teman. Kalian bisa coba GitHub Education Pack ini kalau kalian masih. Wah, Kalau ini lumayan misalkan gratis sih. yang Kalau umum ya. mahasiswa nih, yang umum gitu. Kalau umum pakai apa ya? Saya bayar bisa. Jadi untuk yang Kalau saya memakai hosting gratisan itu Kak, kadang-kadang nggak percaya sama privasi yang di ituin. oke. Berarti kita harus hati-hati ya Ya, sama hosting aware, gratis. harus aware kalau di internet. Kalau yang soal-soal gratisan. Tapi kalau soal ini gratisan dari GitHub ya percaya. GitHub.com. Siapa yang nggak kenal GitHub?
Tuh ada yang ini tuh Mas Rino tuh. Tadi sinyal jelek, apakah ada pluginnya? Ada kan tadi.